Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya teman-teman, kembali lagi bersama channel Pedang Aswaja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan yang sangat penting, yaitu orang-orang Wahabi. Mereka itu mengharamkan bahkan mengkufurkan. Mengkufurkan berarti menganggap orang yang melakukannya itu keluar dari agama Islam. Apa itu? Yaitu mereka menganggap bahwasanya orang yang mengusap kuburan Rasulullah untuk tabarruk itu adalah dosa, itu adalah kufur kata mereka. Mereka mengkufurkan hal tersebut. Mereka menganggap bahwasanya barang siapa yang mengusap kuburan Rasulullah untuk tujuan tabarruk, kata mereka itu adalah kufur. Kata mereka itu keluar dari agama Islam. Jadi mereka itu berarti mengkufurkan kebanyakan orang, mengkufurkan kebanyakan orang, karena mereka banyak dari kalangan para sahabat yang melakukan hal tersebut, mengusap kuburan Rasulullah untuk tujuan apa? Tabarruk. Maka yang mereka katakan ini adalah menyalahi konsensus kesepakatan para ulama bahwa hal ini, yaitu tabarruk, baik itu dengan kuburan Rasulullah, dengan peninggalan Rasulullah, seperti jubah, seperti rambut, seperti kuku Rasulullah, itu adalah perbuatan yang boleh. Itu perbuatan yang boleh, itu perbuatan yang dianjurkan. Dan para nabi sebelum Rasulullah juga melakukan hal yang sama. Misalkan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, beliau itu memberikan baju gamisnya kepada bapaknya Nabi Yakub agar bapaknya ini tabarruk dengan Nabi Yusuf, dengan jubahnya. Beliau mengatakan yang di dalam Al-Quran, izhabu biqomisi hadza fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiron. Ya kan? Ya'ti basiron. Kalian pergilah dengan membawa baju gamis ini dan letakkan di mata ayahku, niscaya beliau akan bisa melihat. Nah, intinya apa di sini? Intinya Nabi Yakub itu bertabaruk dengan Nabi Yusuf, seperti itu. Jadi tabaruk yaitu adalah tolabuz ziyadatil khair. Jadi tabaruk itu apa? Yaitu mencari tambahan keberkahan dari para nabi, dari orang-orang soleh. Karena kita tahu para nabi, orang-orang soleh, itu mereka adalah makhluk-makhluk pilihan. Orang-orang pilihan, derajatnya tinggi. Oleh karena itu, apapun yang ada di badan mereka, seperti Nabi Muhammad misalkan, itu bisa dijadikan untuk tabarruk. Gamisnya, rambutnya, bahkan kuburannya, kalau seseorang mengusap tangannya di kuburan tujuan tabarruk, itu hal yang boleh. Rasulullah dulu, yang ini disebutkan di dalam hadits Bukhari dan Muslim, membagikan potongan rambutnya dan kukunya kepada para sahabat. Abu Talha Al-Ansari ketika itu. Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Iqsimuhu bainan nas. Rasulullah menyuruh Al-Halik, yaitu tukang potong, untuk mencukur rambutnya yang sini, kemudian iqsimuhu bainan nas. Bagikanlah ke orang-orang. Nah, ini kenapa Rasulullah mengatakan bagikanlah potongan rambutnya ke orang-orang? Iya kan? Kenapa menyuruh itu? Ya karena agar orang-orang bertabarruk dengan itu. Berarti ini perbuatan yang boleh. Karena Rasulullah mengatakan iksimuhu bainan nas. Rasulullah tidak akan menyuruh hal tersebut untuk orang-orang tersebut memakan rambut Rasulullah, memakan kuku Rasulullah. Nah, ini terjadi pada haji wada. Seperti itu. Nah, berarti perbuatan Rasulullah yang membagikan rambutnya itu menunjukkan bahwasanya tabarruk itu adalah perbuatan yang boleh. Ini perbuatan yang diperbolehkan. Bukankah Mu'adz bin Jabal ketika beliau ini mengikuti peperangan, kemudian beliau itu kehilangan pecinya, kemudian menyuruh seluruh prajuritnya untuk mencari pecinya sampai ketemu. Kata dia, carilah peci saya sampai ketemu. Kemudian baru ditemukan pecinya, beliau langsung senang.
Beliau ditanya, kenapa kok engkau ini ya Mu'adz sangat pengen untuk mencari peci itu, kenapa nggak mau beli lagi yang baru? Kata beliau apa? Fiha fi hadil qalansuwa sya'ratu Rasulillah wa ma sya'ratu al ma'rakata bihadhil qalansuwa illa wa qad nusirtu fi tilkal ma'raka illa wa qad nusirtu fi tilkal ma'raka. Jadi kata beliau, saya di sini di peci ini itu ada rambutnya Rasulullah di peci itu. Nah, saya ini ketika mengikuti peperangan ini selalu menggunakan peci ini yang ada rambutnya Rasulullah. Dan saya tidak pernah mengikuti peperangan kecuali mendapatkan sebuah kemenangan. Itu kenapa? Karena berkah dari rambutnya Rasulullah. Begitu juga dengan baju gamisnya. Bahkan ada sebagian yang mereka itu tolab syifa bi barokati komisi Rasulillah. Begitu. Ada sebagian yang memang mereka itu mencari berkah dari baju gamisnya Rasulullah, kemudian untuk syifa, untuk kesembuhan, itu ada. Dan memang seperti itu artinya apa? Tolabu ziyadatil khair, mencari tambahan keberkahan. Karena kita yakin para nabi, para wali, para orang soleh itu memiliki keberkahan. Jadi kalau seseorang ketika seperti kasus ini, yaitu mengusap kuburan Rasulullah, dia mengusap-usapkan tangannya ke kuburan Rasulullah untuk mencari keberkahan, maka ini sesuatu yang boleh. Kenapa? Kan nggak ada nilai kesyirikan. Mana nilai kesyirikan? Kalau orang Wahabi mengkufurkan, pertanyaannya ada beberapa. Pertama, apakah orang yang mengusap tangannya di kuburannya Rasulullah itu mereka menyembah kuburan Rasulullah? Kan tidak. Kalau seandainya menyembah kuburan Rasulullah, ya memang dia itu kafir. Tetapi kenyataannya enggak, kan niatnya tabarruk untuk apa? Tolabu ziyadatil khair, untuk meminta tambahan kebaikan. Kan kenyataan seperti itu, bukan untuk menyembah kuburan. Kalau menyembah kuburan semua sepakat itu kufur, menyembah sesuatu selain Allah. Tapi kenyataannya kenapa? Mereka itu untuk tujuan tabarruk. Kenapa kalian kufurkan? Kenapa kalian menganggap bahwasanya orang yang datang ke kuburan Rasulullah kemudian mengusap-usap kuburan Rasulullah dengan niat tabarruk, kata kalian itu adalah kufur? Dari mana ini? Dari mana dalilnya? Dari mana kalian selalu mengatakan bahwasanya kalian itu mengikuti Rasulullah, mengikuti hadits, mengikuti Al-Quran? Mana buktinya? Di Al-Quran saja diajarkan tabarruk. Kenapa itu Nabi Yakub mengambil jubahnya, komisnya Nabi Yusuf kalau bukan untuk tabarruk? Bahkan kata Nabi Yusuf, alquhu ala wajhi abi ya'ti basiron. Iya kan? Kalau itu kan niatnya untuk apa? Untuk tabarruk. Nah, tetapi kenapa kenyataannya sekarang orang-orang Wahabi mengkafirkan orang yang melakukan tabarruk ini? Kenapa? Apakah orang yang tabarruk itu menyembah kepada selain Allah? Kan tidak. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah seseorang yang melakukan tabarruk ini menyalahi ajaran Rasulullah? Kan tidak. Apakah orang yang melakukan tabarruk ini mereka meyakini ada Tuhan selain Allah? Kan tidak. Dia tetap meyakini Tuhan itu Allah. Dia hanya mencari keberkahan. Apa salahnya mencari keberkahan? Karena kita tahu para nabi itu memiliki keberkahan. Ziyadatul khair, tolabu ziyadatul khair. Jadi kita memintanya kepada Allah dengan sebab para nabi. Jadinya tabarruk ini ketika orang mengusap kuburan, mengusap mimbar Rasulullah, ini bekas tangannya Rasulullah loh. Itu tabarruk. Itu sababun syar'i, sebab syara. Sebagaimana orang itu ketika dia itu minum obat, itu sababun adi li syifa'i maradihi. Sebagaimana orang ketika dia itu pengen sembuh, dia itu minum obat. Apakah dia itu syiriknya? Tidak. Karena dia itu melakukan sebab saja. Karena keyakinan dia yang menciptakan itu hanya Allah. Begitu juga orang yang pengen sembuh kemudian dia bertabaruk dengan rambut Rasulullah, mengusap kuburan Rasulullah, mengusap mimbar Rasulullah. Itu kan tujuannya hanya bertabaruk.
meminta tambahan keberkahan. Dengan sebab ini, semoga Allah menyembuhkan penyakitnya. Kan bisa saja seperti itu. Dan ini bukan sesuatu yang diharamkan, apalagi disyirikkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi. Maka dari mana orang-orang Wahabi bisa mensyirikkan, bahkan mengkufurkan hal tersebut? Dari mana? Dari mana? Orang mengusap kuburan, kata dia kafir, syirik. Dari mana? Apakah itu menunjukkan bahwasanya dia menyembah itu? Kan tidak. Apakah dia meyakini bahwasanya ada pencipta selain Allah? Kan tidak. Kalau ada yang menyembah ke kuburan, jelas kufur. Kalau ada yang meyakini ada pencipta selain Allah, baik ke kuburan apa tidak, jelas kufur. Tetapi kalau masalahnya sekedar orang bertabaruk ke kuburan Rasulullah, mengusap kuburan Rasulullah, menyentuh kuburan Rasulullah, dari mana itu dikufurkan? Dari mana itu dianggap bahwasanya perbuatan itu menyalahi syariat? Dari mana? Jadi ini aneh. Jadi orang Wahabi mengaku mereka itu mengikuti Rasul, mengikuti Nabi, mengikuti Al-Quran, tetapi kenyataannya malah melenceng jauh. Kata mereka kembali ke tauhid, jauhkan kesyirikan. Tetapi sesuatu yang bukan syirik mereka anggap syirik. Memurnikan tauhid mana? Iya kan? Sesuatu yang itu adalah perbuatan yang boleh mereka anggap syirik. Sesuatu yang itu adalah perbuatan yang dianjurkan, Rasulullah menganjurkannya, mereka anggap perbuatan syirik. Para sahabat itu melakukan hal tersebut. Para sahabat datang kepada kuburan Rasulullah. Datang ke kuburan Rasulullah. Istighotsah, tawasul, tabarruk di situ. Tabarruk, mengusap kuburan Rasulullah. Bagaimana? Tetapi kenyataannya orang Wahabi malah, dan para sahabat itu mengetahui perbuatan ini sejak dulu, dan mereka tidak ada yang mengingkari. Maknanya ini apa? Ijma sukuti. Ini adalah perbuatan yang sudah dinilai ijma, konsensus para ulama semuanya mengatakan bahwasanya perbuatan ini boleh, mengusap kuburan Rasulullah. Tapi datang orang bernama Wahabi, mereka datang-datang mengatakan ini perbuatan kufur, ini perbuatan yang tidak boleh. Dan mereka ini mengaku, orang-orang Wahabi mengaku bahwasanya mereka itu pengikutnya mazhab Hambali, ya kan? Pengikut Ahmad ibnu Hambal. Maka kita akan bacakan perkataan Al-Imam Ahmad ibnu Hambal tentang mengusap kuburan. Yang ini jauh dari perkataan orang-orang Wahabi. Disebutkan di dalam kitab Al-Ilal wa Ma'rifatir Rijal, ini kitab Ahmad ibnu Hambal, yang ini terdapat di juz 2, dan ini dicetak oleh dar yang bernama Al-Maktab, yang diberi nama Al-Maktabatul Islamiyah. Ini Istanbul, ya. Di situ disebutkan di halaman 35. Di halaman 35, mas'alatuhu anir rajuli yamassu mimbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yatabarraku bimassihi wa yuqabbiluhu wa yaf'alu bil qabri mithla dzalik. Jadi masalahnya ada seorang laki-laki, beliau itu mengusap, menyentuh mimbarnya Rasulullah untuk tujuan tabarruk. Kemudian menyentuhnya tujuan tabarruk, kemudian menciumnya juga untuk tujuan tabarruk. Kemudian laki-laki ini melakukan hal yang sama terhadap kuburan Rasulullah. Artinya apa? Menyentuhnya, menciumnya, menyentuh kuburan Rasulullah, mencium kuburan Rasulullah untuk tujuan tabarruk. Au nahwa hadza. Yuridu bidzalika taqarruba ila Allah jalla wa ala. Jadi tujuannya agar dia itu bertabarruk, agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan nilai ketaatan kepada dia. Iya, kenapa? Karena dia itu dengan berkat ini semoga Allah mencatat ini sebuah nilai kebaikan, ketaatan. Apakah boleh kemudian Al-Imam Ahmad ibnu Hambal, yang orang-orang Wahabi itu mereka menisbatkan diri mereka kepada Ahmad ibnu Hambal zuran wa buhtanan, itu adalah sebuah kebohongan, penisbatan diri mereka. Ahmad ibnu Hambal mengatakan apa? La ba'sa bidzalik, tidak apa-apa, tidak apa-apa
tidak apa-apa melakukan seperti itu. La ba'sa bidzalik, tidak masalah. Itu Ahmad ibnu Hambal. Ahmad ibnu Hambal mengatakan tidak masalah. Orang Wahabi mengatakan apa? Haram, kufur. Dari mana? Padahal orang Wahabi menisbatkan diri mereka sebagai Hambali, Hanabila. Ini adalah penisbatan yang dusta. Maka mereka itu sebenarnya tidak mengikuti ulama mazhab sama sekali. Mereka jauh dari ulama mazhab. Jadi sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman untuk membantah orang-orang Wahabi dan memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwasanya apa yang umat Islam kerjakan selama ini adalah perbuatan yang boleh, yaitu bertabaruk, bertawasul, beristighotsah di kuburan Rasulullah kepada Rasulullah, itu sebuah perbuatan yang boleh.